Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Bajada? Mudah-mudahan tetap sehat dan sukses hari ini. Ketemu lagi di YouTube channel Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kita akan ngobrol tentang bisnis. Kali ini kita akan ngobrol banyak tentang 7 langkah mudah memulai bisnis. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar manfaat channel ini bisa berkembang bersama Anda lebih baik. Saya sering ditanya, Pak Akbar, apa sih yang harus saya persiapkan kalau saya ingin memulai bisnis, memulai sebuah usaha? Saya bertemu dan ngobrol dengan ratusan pengusaha di seluruh Indonesia. Nah, beberapa kesimpulan saya untuk memulai usaha, saya rangkum dalam sebuah singkatan, ya. Singkatannya itu adalah NMPRPPB, 7 langkah. NMPRPPB. N itu niat, M itu mental, P itu produk, R rencana usaha, lalu P pengembangan produk, lalu P lagi peluncuran produk, dan terakhir itu adalah B, belajar terus menerus. Biar ingat ya, sekali lagi, N M P R P P B, 7 langkah memulai bisnis. Yuk kita bahas sama-sama ya. Langkah pertama adalah N, niat yang benar. Karena niat ini akan menentukan punya motivasi apa sih, punya niat apa sih, itu akan menentukan di tengah jalan kita akan terus bertahan atau kita tetap semangat dalam menjalankan usaha. Niatnya tentu yang pertama adalah mensejahterakan keluarga, mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Kalau niat mengusaha itu adalah mensejahterakan orang-orang yang terkait dengan bisnis kita, maka bisnis kita akan menjadi hebat, bisnis kita akan menjadi kuat. Siapa saja orang-orang yang terkait dengan bisnis kita? Yang pertama, paling dekat itu karyawan kita. Kalau niat kita menyejahterakan hanya keluarga kita untuk beberapa orang, tapi kalau untuk karyawan kita, 1 karyawan punya 1 keluarga, 5 karyawan 5 keluarga, menyejahterakan 1000 keluarga misalnya, kita punya 1000 karyawan, maka niat itu akan membuat konsep bisnis kita itu bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk konsep bisnis yang kecil, tapi cita-cita kita, visi kita ke depan adalah bagaimana membuat bisnis kita menjadi bisnis yang terus membesar. Karena apa? Ingin menyejahterakan orang-orang yang ada di sekitar kita, karyawan kita, supplier kita, distributor kita, reseller kita, dan juga tentu saja ingin menyejahterakan juga pembeli kita. Karena apa? Mereka mendapatkan manfaat dari membeli, mengonsumsi produk atau jasa kita. Dan niatkan juga bahwa kita bisnis itu untuk ibadah, untuk bekal kita bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Kenapa bisa begitu? Insya Allah kalau kita itu punya rezeki melimpah, rezeki yang banyak, lebih mudah untuk kita beribadah, lebih mudah untuk kita beramal baik. Langkah kedua, tadi pertama adalah N, yang kedua adalah mental. Siapkan mental berbisnis, karena ini penting benar nih. Kalau mental kita nggak kuat, baru jalan beberapa langkah, kita itu akan berhenti.
baru jalan beberapa langkah diomongin orang, ngapain sih bisnis segala, nanti juga rugi, nanti kalau gagal gimana, nanti kalau rugi gimana. Mental kita harus kuat. Mental apa yang paling utama dalam bisnis? Yang pertama itu adalah berani mengambil risiko. Keberanian kita memulai, keberanian kita mengambil risiko, itu yang akan menentukan bisnis kita jalan atau tidak. Banyak orang hebat, banyak orang pinter, konsepnya bagus, tapi karena tidak berani mengambil risiko, maka tidak pernah membuka bisnis. Keberanian itu memang tidak menentukan kesuksesan, tapi percayalah, hanya orang-orang yang berani yang bisa sukses. Mental kedua itu adalah tahan banting, pantang menyerah. Bisnis itu terkadang naik turun, ya. Bisnis itu kadang-kadang pasti banyak. Bisnis itu pasti banyak tantangan, dari produknya, dari konsumen, dari pesaing, dari kondisi di luar diri kita. Nah, saatnya untuk kita itu tahan banting. Tantangan apapun, seberat apapun, terus melangkah, terus saja melangkah. Ya. Kuncinya cuma itu kok, terus melangkah, jangan pernah berhenti. Kalau kita terus bergerak, terus melangkah, insya Allah akan maju. Yang ketiga, bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap produk, tanggung jawab terhadap konsumen, tanggung jawab kalau ada permasalahan. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Agar kita punya kredibilitas di mata orang-orang yang terkait, konsumen terutama, karyawan, terus supplier, reseller, itu tanggung jawab itu menjadi sangat penting. Dan yang keempat, ya, mental bisnis itu adalah sabar. Jangan pengennya cepat-cepat untung, jangan pengennya cepat-cepat berhasil, jangan pengennya cepat-cepat besar. Disabari, ya, perjalanan bisnis kita pelan-pelan, tidak apa-apa. Yang penting terus maju, yang penting terus berkembang. Kalau instan itu biasanya nggak kuat itu fondasi kita. Tapi kalau kemudian kita sabar, insya Allah fondasi kita kuat, kita berkembang juga jauh lebih kuat dari hari ke hari. Yang ketiga itu adalah P. Jadi produk atau jasa. Tentukan produk kita apa, jasa kita apa. Ada dua cara kita mengembangkan produk itu. Yang pertama itu kita lihat kebutuhan konsumen, kebutuhannya apa, lalu kita ciptakan kebutuhan mereka apa, lalu kita sediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya sekarang ini, ya, kebutuhan konsumen itu meningkatkan imunitas, maka kita ciptakan produk-produk yang bisa meningkatkan imun dari konsumen. Melihat kebutuhan dari orang-orang sekitar kita, lalu kemudian kita sediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di video saya sebelumnya yang tentang bisnis, itu ada satu cerita pebisnis Sydney Hamdi yang dia membuat mie. Mie itu dia bikin buat para pedagang yang ada di sekitar Jabodetabek. Karena dia melihat mie ayam yang dibikin sekarang itu kurang variasi atau terkadang jauh, ya, dari tempat yang mesti diambil. Karena itu dia sediakan mie ini untuk para pedagang, restoran. Nah, dia melihat kebutuhan itu, jadi kita menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Atau kita ciptakan produknya dulu, baru kemudian kita cari pasar yang sesuai dengan produk itu. Kita punya produk apa misalnya? Kalau produk saya buku misalnya, kita cari pasar yang sesuai dengan buku saya. Atau produknya misalnya herbal, atau sepatu, atau apa gitu, baju. Nah, produknya kita buat kaos gitu ya, manjada-manjada. Produknya kita buat, saya bikin kaosnya dulu, terus saya kasih, kita cari market yang mau membeli kaos ini. Itulah langkah ketiga, membuat produk atau menentukan. Itulah langkah ketiga, menentukan produk atau jasa.
Produk yang baik itu seperti apa? Memenuhi kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, produk yang baik itu bisa diproduksi, jangan hanya diangan-angan. Dan yang ketiga, produk yang baik itu bisa didistribusikan kepada konsumen. Itu langkah ketiga, P. Langkah keempat itu adalah R, membuat rencana bisnis. Tidak usah rencana bisnis ini jangan dibayangkan yang muluk-muluk, yang detail beratus-ratus halaman. Enggak. Rencana bisnis ini kan buat kita. Rencana bisnis ini yang bisa kita lakukan, tapi ditulis, ya. Karena ini penting, kalau kita jalan tanpa rencana, bagaimana bisnis kita akan maju. Rencana bisnis itu kan menyangkut kita, target kita. Ya, tahun ini target kita seperti apa, omset kita berapa. Lalu bagaimana cara kita itu untuk mencapai target itu. Setidaknya rencana bisnis itu kan memuat beberapa hal. Pertama, kita mau produksi barang, itu produksinya bagaimana? Nah, ini penting nih, apakah kita memproduksi sendiri atau kita ngambil dari orang lain sebagai reseller atau distributor. Apa pertimbangannya? Biasanya yang paling utama modal. Kita cukup besar atau enggak untuk bikin sendiri. Kalau nggak cukup besar, ya kita ambil aja dari produk orang lain, kita jualin, kita sebagai reseller, distributor. Resikonya lebih sedikit, ya, modalnya tidak terlalu banyak. Jadi produksinya bagaimana? Yang kedua, ini kalau kita mau bisnis kan perlu uang. Itu modalnya dari mana? Dari tabungan sendiri, atau pinjam teman, atau pinjam dari bank. Nah, itu kita harus pikirkan juga modalnya. Kita hitung kira-kira berapa, dari mana kita mulainya. Yang ketiga, SDM-nya, orangnya. Kita butuh berapa orang? Terus dari mana mau kita ambil tuh? Rekrutnya gimana itu? Terus kalau udah direkrut, dilatihnya gimana agar bisa menjalankan operasional bisnis kita. Dan tentu saja yang mesti juga kita rencanakan untuk pemasarannya gimana. Mereknya apa, ya, kemasannya bagaimana. Terus distribusi kepada konsumen gimana? Melalui reseller atau jualan langsung, ya. Terus tentu, ya, harganya kira-kira berapa, kita harus survei juga dengan para pesaing. Dan yang terakhir, tentu saja promosinya gimana, offline, apa promosi online, lewat media apa saja. Nah, itu juga harus kita rencanakan, kita tulis itu satu persatu. Mau pakai WA, mau pakai Instagram, Facebook, dan sebagainya, gimana caranya agar semuanya bisa kemudian terrealisir. Itu adalah. Dan langkah kelima setelah R itu adalah P, pengembangan produk. Mulai kita mengembangkan, kalau kita sudah tentukan produknya ini, jasanya ini, kembangkan. Kita cari bahan-bahannya, ya, kita olah, terus kita mulai bikin. Di video saya yang lain itu saya ceritakan prosesnya bagaimana membuat cendol. Ada juga pengusaha egg roll ubi ungu, ya. Itu silakan dilihat di video saya bagaimana proses mereka membuat produk. Jadi lama riset produknya, ya, bikin egg roll itu, ya, cari resepnya, terus kemudian mulai bikin, salah lagi, ulangi lagi, salah lagi, sampai ketemu kira-kira yang pas rasanya. Uji coba konsumen, diuji cobakan, minta pendapat mereka yang sampling, lalu diperbaiki lagi sampai kemudian siap. Kalau jasa juga sama, disiapkan peralatannya, terus kemudian uji coba. Misalnya jasa tukang cukur misalnya, ya, disiapin alat-alatnya. Laundry, disiapin alat-alatnya. Nah, setelah disiapin alat-alatnya, diuji coba pelayanan kepada konsumen. Kalau misalnya sudah diuji coba, bikin aturannya, lalu kalau sudah siap tinggal diluncurkan. Nah, ini dia kalau sudah siap. Langkah keenam adalah P, peluncuran produk. Ya, jangan nunggu sempurna, luncurkan aja. Nanti pada saat kita sudah luncurkan, itu kita perbaiki. Kan pasti ada masukan dari konsumen, mestinya begini, begini, begini. Nah, itu kita perbaiki. Luncurkan segera, lalu kemudian minta pendapat konsumen, apa yang mereka
katakan, apa yang mereka rasakan, apa saja kekurangannya. Nah, kita perbaiki dari masukan-masukan konsumen. Kalau sudah diluncurkan, buang semua gengsi, buang semua malu, ya. Nggak usah gengsi, nggak usah malu jualan. Kita punya produk, kita jual produk kita kemana-mana. Jadi dalam 1-2 tahun pertama itu kita mesti bekerja sangat keras membangun merek, karena itu butuh perjalanan panjang, tantangannya berat. Jadi kita mesti kemudian bekerja jauh lebih keras. Kita 2 tahun lah kita bangun bisnis kita sehingga mulai kemudian stabil, ya. Stabil itu mesti memang kita bekerja sangat keras di awal. Dan langkah selanjutnya nomor 7 adalah terus belajar, ya. Kita tidak boleh puas dengan apa yang ada. Tugas pengusaha itu adalah menyelesaikan PR. Ada produk yang kurang, PR-nya kita kerjakan. Gimana caranya? Ya. Jangan fokus pada masalahnya, fokuslah pada solusinya. Ada masalah kita kerjakan, oh solusinya ini, solusinya ini. Ya. Ada masalah pada pengiriman, kita perbaiki. Ada masalah pada produk, kita perbaiki. Ada masalah pada promosi, kita perbaiki. Sehingga usaha kita itu tidak berkembang dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena kita terus belajar dari kesalahan kita. Berbuat salah nggak apa-apa, yang penting jangan diulangi. Dan setelah itu adalah belajar dari kesalahan itu. Dan agar kita itu selalu terhubung, agar semangat kita itu juga selalu kuat, agar pengetahuan kita, keterampilan bisnis kita itu juga selalu berkembang. Ini teruslah belajar. Gimana caranya belajar? Baca buku, ya, nonton video YouTube. Di YouTube saya banyak tuh tentang bisnis, ya. Terus kemudian ikut seminar, ikut pelatihan. Nah, itu akan memperkuat pengetahuan kita, akan memperkuat keterampilan kita. Selanjutnya nomor 2, kalau kita ingin terus belajar, kumpul sama para pebisnis. Ini karena mereka menularkan semangat yang kuat. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang nyinyir, ya, kerjaannya. Nggak usah didengarkan orang-orang yang putus asa, nggak usah didengarkan orang-orang yang kerjaannya itu menghambat. Tinggalkan saja, kumpullah dengan para pebisnis, biar kita, energi positif kita itu terus kemudian ada. Dan selanjutnya itu adalah ikut komunitas, ya. Ikut komunitas apa saja, ya. Kita bangun, kalau di saya komunitas bisnis Manjada Wajada. Ini kita bangun biar apa? Biar kita itu selalu terhubung dengan sisi yang positif. Dan terakhir yang keempat itu punya mentor bisnis, orang yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, orang yang memberitahu kita apa yang mesti kita kerjakan, orang yang mengarahkan kita memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Itulah 7 langkah untuk memulai bisnis. Sekarang Anda dan apa yang akan Anda lakukan, itulah yang utama. Itulah 7 langkah mudah untuk memulai bisnis. Jadi sekarang giliran Anda dan apa yang akan Anda lakukan. Bismillah, mulai saja, berani saja. Insya Allah, Allah selalu akan memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Terima kasih. Silakan dilihat video-video saya tentang para pengusaha, inspirasi bisnis. Sangat-sangat menginspirasi. Sudah ada puluhan video tentang bagaimana memulai bisnis. Silahkan dilihat. Insya Allah itu memberi manfaat buat kita semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum.